Selamat datang di Story Kauri. Ini adalah channel kedua artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 573. Besti yang melihat Kenshin. Dibuat penasaran dirinya, seorang pria yang ada di depannya baru saja mengirimkan uang yang melalui transfer handphonenya. Yang pengirimnya bukan nama orang, melainkan bernama perusahaan yang besar dan terkenal. Oleh karena itu, terjadi kehebohan yang luar biasa. Pegawai kantor tempat Besti bekerja menjadi kaget semua karena terbaca di masing-masing komputernya. Hingga sekretarisnya pun langsung bertanya, "Bos, coba lihat ini. Ada laporan kiriman uang, tapi yang ini sangat aneh sekali." Bosnya pun langsung menyela, "Aneh gimana maksudmu? Apa kurang uangnya? Apa salah kirimnya?" Sekretarisnya pun menjawab, "Bukan bos, tapi nama pengirimnya. Coba bos baca yang ini. Dari Besti yang menagih hutangnya." Bosnya yang mendapat laporan itu langsung pula membacanya. Dilihat nama pengirimnya. Seketika itu juga, bosnya Besti langsung berkata, "Lolo, apa tidak salah ini? Ini perusahaan raksasa. Masa membayar hutang ke kita? Apa beneran ini? Coba pegawai keuangan suruh mengeceknya. Apa ini asli atau sekedar kiriman biasa?" Bosnya pun terkaget jadinya. Terheran-heran dibuatnya, dan diumumkan pada pegawai lainnya untuk memeriksa kebenarannya. Para pegawai pentingnya pun langsung bekerja cepat, menelusuri nama pengirimnya dengan bertanya pada banknya. Setelah menunggu sebentar, didapatkan infonya bahwasanya nama transfer itu adalah asli adanya. Bosnya pun langsung diberitahu tentang kebenaran itu. Tapi bosnya masih tak percaya. Bosnya malah berkata, "Masa perusahaan raksasa yang terkenal dan kaya meminjam uang dari kita? Apa kalian percaya itu? Mustahil rasanya." Bosnya tak yakin sekali, malah bertanya pada pegawainya. Pegawainya pun merasakan hal yang sama. Dan sekretarisnya lalu bilang, "Tapi bos, kata pihak bank barusan, bukti transfer ini memang benar adanya. Tak mungkin ada dua namanya. Dan sudah diperiksa pula oleh bank yang bersangkutan. Hasilnya memang asli dan terjamin." Sekretarisnya yang bicara begitu, bosnya masih saja tak percaya. Hingga anak buahnya ada yang bilang, "Kalau gitu telepon Besti saja bos. Kan dia yang jadi pengawas di situ. Menemani Rudi yang menagih hutangnya. Kita tanya informasinya dari Besti." Bosnya pun langsung bilang, "Kalau gitu cepat hubungi Besti. Saya mau bicara dengannya langsung. Kok bisa-bisanya ada kejadian ini? Kalau ini benar pemilik perusahaan itu, bisa-bisa perusahaan kita ini nanti kena masalah." Besti pun ditelepon pegawai yang juga atasannya. Besti yang masih di rumahnya Wati bersama Rudi temannya. Handphonenya tiba-tiba berdering. Sedang Kenshin lagi merapikan tas pinggangnya karena resletingnya baru saja copot. Kenshin memasangnya sambil jongkok di bawah. Kemudian Besti menerima teleponnya. Bosnya langsung berkata, "Halo Besti, kamu di mana sekarang?" Besti pun terkaget jadinya. Suara bosnya yang terdengar. Besti pun menjawabnya, "Oh ini bos, saya masih ada di rumah customer. Baru saja menagih kewajiban." "Apa ada tugas lain bos sampai bos menelpon?" Bosnya yang bernama Pak Simon lalu menjawabnya, "Oh ini Besti, saya mau tanya. Berdasar jadwal kamu di komputer saat ini, kamu ada di rumahnya Wati Ferdiani Savitri. Apa itu benar Besti?" Besti pun menjawabnya, "Oh itu memang benar bos. Sekarang pun masih ada di sini." Bosnya bertanya lagi, "Terus apa benar juga hutangnya Wati itu sudah dibayar?" Besti menjawabnya, "Iya bos, baru saja ini. Dan laporannya sudah Besti kirimkan." Bosnya lalu bilang, "Ini Besti, saya mau tanya. Tapi kenapa namanya kok perusahaan begini? Memang siapa yang membayarnya? Wati sendiri atau orang lain?" Besti menjawabnya, "Orang lain bos. Seorang pemuda yang kebetulan mengantar undangan ke sini. Dia yang membayarnya bos." Bosnya yang bernama Simon itu berkata, "Memang siapa orangnya? Coba kamu tanya namanya."
Besti pun menjawabnya. Iya bos, baik, saya akan tanyakan. Di saat itu Kenshin yang jongkok di lantai sedang membetulkan tas pinggangnya. Terlihat seperti benar-benar orang yang tak punya. Hingga ibunya Wati berkata, "Oh ya nak, duduk di kursi saja. Jangan di lantai begini, biar enak membetulkannya." Mendengar seruan itu, Kenshin pun berdiri, baru sadar dirinya, dan Wati pun menghampiri. Kemudian memberikan roti, serta minuman ke Kenshin. Wati itu kemudian bicara, "Oh ya masnya, jangan pulang dulu ya. Ini dimakan rotinya serta diminum kopinya. Sebab temannya Ririn adalah teman saya juga." Wati tersenyum sambil menaruh makanan itu di meja. Kenshin pun berkata, "Oh mbaknya nggak usah repot-repot begini. Saya jadi malah nggak enak rasanya." Kemudian Besti bertanya ke Kenshin, "Oh ya masnya, namanya siapa ya?" Kenshin terkejut jadinya ditanya nama oleh Besti. Kenshin menjawabnya, "Oh nama saya Kenshin Himura. Memang ada apa mbak?" Besti membalasnya, "Oh nggak ada apa-apa mas. Cuman ini untuk laporan saja. Tentang pelunasan tagihan yang baru saja." Besti lalu mundur lagi. Kembali ke temannya Rudy. Kemudian menelpon kantornya untuk memberitahukan pada bosnya. Dan Besti berkata, "Itu bos namanya Kenshin Himura. Orang yang mentransfer pakai handphonenya." Bosnya pun mengerti. "Baiklah Besti, kamu tunggu di situ sebentar. Saya akan cari tahu infonya." Kenshin pun ditanya oleh Wati, beserta pula ibunya. Wati itu berkata, "Oh ya masnya ini. Kok sampai menolong kita ya? Pakai melunasi hutang saya. Saya tak tahu harus gimana membalasnya. Apa besok saya cicil saja? Kalau saya sudah kerja." Wati bilang itu ke Kenshin. Kenshin menjawabnya, "Oh masalah itu nggak usah mbak dicicil segala. Saya kan memang ingin membantu saja. Nggak ada keinginan lainnya. Jadi mbaknya tenang saja. Anggap aja biasa." Ibunya Wati pun menangis senangnya. Begitu pula Wati yang menitikkan air matanya. Dan ibunya Wati berkata, "Terima kasih ya nak sudah menolong anak saya. Ibu nggak tahu harus berbuat apa untuk membalasnya. Yang jelas nak Kenshin ini, orangnya lebih baik sekali dari mantan menantu ibu sebelumnya." Sebenarnya yang berhutang bukan Wati, melainkan suaminya, atas nama Wati dan memakai surat rumah ini. Uang hutangnya dibuat berjudi, tak mau kerja dan berbuat seenaknya. Jadi anak saya Wati ini minta bercerai, dan sekarang punya anak satu. Beruntung ada yang menolong saat ini. Kalau tidak pasti kami akan kesulitan. Apa nak Kenshin ini sudah menikah?" Kenshin tersenyum menjawabnya, "Oh itu bu, saya sudah menikah. Dan baru saja punya anak pula. Anak saya ada 2. Ibunya Wati pun menyahutnya, "Oh jadi nak Kenshin sudah menikah ya? Dan baru punya anak pula. Selamat ya, ibu ikut senang. Apa kembar anaknya?" Kenshin menyahutnya, "Bukan bu, tapi laki-laki dan perempuan. Usianya belum sebulan." Wati pun ikut senang pula. Dalam hatinya berkata, "Ternyata mas ini sudah punya istri." Kemudian bosnya Besti menyuruh pegawai kantornya untuk mencari informasi tentang seorang pemuda yang bernama Kenshin Himura. Bosnya itu berkata, "Oh ya, kalian cari di web perusahaan besar itu. Cari satu persatu infonya tentang nama-nama penting yang ada di situ. Dari pemilik sampai pegawainya, kita harus tahu lebih jelasnya. Karena ini menyangkut juga perusahaan kita. Dan barangkali ada nama Kenshin. Mungkin dia punya jabatan di situ. Seorang manajer atau kepala keuangan. Kalau kita tahu informasinya, kita bisa mencegah dari hal yang tak diinginkan." Mendapat perintah itu, orang-orang penting di kantor tersebut langsung mencarinya. Masing-masing orang membuka web perusahaan yang besar. Dan 10 menit berjalan, akhirnya didapatkan informasi yang sangat penting tentang nama Kenshin Himura, beserta pemilik perusahaan besar itu. Salah satu pegawainya berkata, "Bos ini bos, ada nama Kenshin bos. Ternyata bukan main-main bos." Dan bosnya yang bernama Simon itu melihat dan membacanya. Nama Bill Gates sang pemilik perusahaan. Nama Kenshin Himura adalah anaknya, Kenshin the Young Master. Bosnya Besti ketika membaca itu terkaget sekali, jantungnya deg-degan hatinya. Langsung bosnya Besti itu berkata,
Bahaya-bahaya ini bukan orang sembarangan. Cepat kalian telepon Besti. Saya mau bicara lagi. Besti pun dihubungi. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kauri. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya.